Iya kan nggak semua orang mau kita kan. Iya tapi kita tahu semua orang. Iya. Ya kagak sih. Kenalan. Gua pilih-pilih mah kagak. Cuman kadang kepilih sendiri aja. Datang, minjem, besoknya minjem lagi. Sampai lupa kata bayar kayaknya. Insomnia. Kalau kata kita lupa ingatan tuh. Itu amnesia. Oh. Insomnia mah nggak bisa tidur. Berarti salah Nggak bisa baca. molor. Lu tahu nggak air peresan sempak tuh ngecelaknya tuh. Celaknya itu agak kental lah. Iya, abis keringat perjuangan si Adik. Ini perjuangan si Adi. Bahasa lupa, helm cakil. Tek, rangkap. Oh, Pamora. Stripsi. Sharing tipsi-tipsi. Mitra Wijaya di sini. Rada lutas disokin. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ini video perdana kami. Udah kayak kartu perdana. Itu beda dong, itu Oh. buat kartu di handphone. Jadi sebenarnya ini video perdana ini sebenarnya perkenalan harusnya. Oh, perkenalan. Iya kan biasanya orang-orang gitu kan perkenalkan diri dulu biar Iya. orang-orang tahu. First impression. Iya kan nggak semua orang mau kita kan. Iya, tapi kita tahu semua orang. Iya. Ya. Gua nggak sih. Gua nggak tahu semua orang sih. Jadi perkenalan tuh biasanya apa sih yang dikenalin? Biasanya nih, lu pengen kenalan sama orang, apa yang pengen lu tahu dari orang itu? Apa yang pengen gue tahu dari orang itu? Kan lu pengen kenalan sama orang nih, sama orang yang lu gak kenal, lu pengen kenalan, apa yang lu pengen tahu dari orang itu? Lu pengen kenalan karena apa gitu dulu deh. Alasan lu pengen kenalan sama orang tuh apa? Ya biasanya ada ketertarikan gue aja. Kalau cewek kan ya udah normal lah, ketertarikan secara fisik atau sifat. Kalau cowok mungkin lebih kayak pola pikir dia aja. Karena gue ngerasa ada perbedaan pikiran, tapi seru anaknya, terus humble juga, nggak pilih-pilih gitu. Kan kadang apalagi ya zaman sekarang itu kayak misalkan nyari teman pilih-pilih. Emang kagak cukup apa pas pilkada pilih-pilih? Itu Buset. beda dong. Itu pilih-pilih untuk pemimpin, beda. Ini sekarang, tapi lu milih-milih untuk ini teman. Kagak sih, Kenalan. gua Pilih nggak? pilih-pilih mah kagak. Cuman kadang kepilih sendiri aja. Sepanjang perjalanan proses pertemanan, begitu gua memperkenalkan diri dan kenal sama orang-orang, akhirnya terbentuk dengan sendiri gitu, terpilih. Berarti beberapa orang pun akhirnya jadi secara tidak langsung karena berhubung mungkin tidak sefrekuensi dengan gua, jadi mereka menghilang dengan sendirinya. Gitu. Kesaring sendiri ya. Iya, kesaring sendiri. Sama lagi gue juga kayak gitu. Gue mungkin nih makin bertambahnya umur kali ya, makin pikir. Kita makin pikir terhadap sesuatu. Apapun itu ya, pertemanan, terus bisa juga makanan, bisa juga cewek, pekerjaan, aktivitas. Kita tuh mulai pikir, kita tuh mulai pilih-pilih apa yang terbaik buat kita. Kalau gue pribadi gue pengen kenal sama orang tuh, kalau cewek ya itu tadi standar kita cowok, kita pengen kenal sama cewek mungkin dari attitude-nya, atau mungkin dari kelakuannya, atau mungkin dari fisiknya, look-nya, kayak gitu tuh. Cuman kalau untuk cowok gue agak beda nih sama lo. Gue lebih milih mau kenalan sama cowok itu yang bisa yang bisa gue jadikan itu sebagai relasi. Ya ngeri aja Pak kalau lu samain cara milih cewek sama kayak milih cowok. Curiga homo gua. Enggak dong, beda dong itu. Itu balik lagi ke obrolan yang sebelum video ini, cowok feminim. Jadi kita udah 2 kali tag nih, cuy. Sekarang kita tag lagi. Kita tadi perkenalan ya, kebetulan kita ini teman rumah, komplek. Teman seperumahan. Teman seperumahan. Seperumahan. Kita ini anak komplek, cuy. Walaupun tampang kampung, kita tetap anak komplek. Yoi. Tapi bukan anak komplek yang hype juga enggak. Biasa Yang aja. low. Yang High pasti ada low-nya. Iya, kita anak komplek yang low kebetulan. Ya bisa dibilang kita juga anak ya 90-an tadi. Kalau 2000-an dulu bolak-balik. Itu naik angkot.
Itu nih kan, untuk gue cepet ya. Ya. Gue udah mulai belajar di tektokan, ya kan. Jadi Di STM ngeri tuh tektokan. itu kayak tekbal, Oh. itu tekbal. Ngeri kan? Kalau biasanya itu yang jagoan-jagoan tuh masang gitar tuh. Oh, jagoan-jagoan. Ilmu biar dia kalau Kira-kira menyerang kalau orang, yang jago-jago gitu suka diadu sama ayam kagak ya? itu ayam jago udah Maida. Oh. Udah dong lu jangan ini semua isinya ntar begituan terus. Lempar sapu mulu. Nggak apa daripada lempar lembing berat. Iya, jadi bisa dibilang kita 90-an ya, walaupun kita 90-an akhir ya. Ya kita merasakan yang namanya zaman-zaman 2000-an awal, ya kan? Iya. 2000-an awal kebetulan kita lahirnya itu di tahun 90-an akhir, 97 98 sekitar segitu. Ya sekitar segitu lah. Nah. Masa-masa ini Pak disebutnya tuh transisi. Transisi. Untung nggak nyampe transgender. Iya bener kayak itu dong siapa ya? Nggak kita tahu. boleh nyebut nama orang nggak sih biasanya? Kayak kalau gue nonton sih ya, kalau gue nonton di acara-acara ngobrol-ngobrol gini tuh kayak segen aja gitu lah nyebut nama orang takut kenapa-napa. Iya kan sekarang serba nuntut. Iya. Udah kayak pasangan. Iya. Nggak ada yang pasangan gua mah. Yakin. Dikit. Iya, kayaknya udah deh nggak usah nyebut-nyebut nama orang takutnya kenapa-napa ya kan. Sekarang apalagi media sosial lagi ger banget nih, lagi sebenarnya dari dulu sih. Ya cuman kita baru merambah ke media sosial ya. Justru ini Pak, kalau dulu kita emang udah diajarin nggak terbiasa nyebut nama orang, Tapi nama buah, kok nama gua? nama warna-warna, Mejikuhi. Oh, itu Kayak mainan, gitu. itu mainan. Oh, itu mainan. Atau enggak biasanya ABC 5 dasar. Iya, makanya kita udah biasa nggak terlalu sering ikut campur urusan orang lah. Bener. Karena kita sadar udah ada es yang dicampur-campur. Ngapain kita ikut-ikutan? Iya, bener. Terus soal perkenalan nih. Tadi yang gue bilang, gue lebih ke kalau kenalan sama laki itu ya yang bisa gue jadikan sebagai relasi. Ya. Entah itu pekerjaan, Pastinya entah itu. apapun itu. Sekarang gue udah males lagi kayak kenal sama orang baru tapi nggak berdampak apapun buat gue. Oh iya, nggak ada impactnya lah. Iya, kayak anjing buat apa gue kenal sama orang baru lagi. Gue kayak dulu mungkin ya, dulu pas zamannya SD, SMP gitu main-mainnya Facebook atau Twitter gitu kayak gue punya banyak teman keren nih anjir. Gue punya banyak teman di Facebook keren nih. Gue punya kenal sama sini keren. Kayak dulu tuh gue punya yang namanya slogan lebih baik dikenal daripada mengenal. Sudah serasa artis sejak dini. Iya ya, asli. Popularitas sejak dini. Tapi sekarang bisa aja lagi. Iya Pak, sekarang tuh kita udah sadar Pak. Ibaratnya kayak semakin dewasa itu ngerasa bahwa teman tuh kan bukan kayak hobi ya. Jadi nggak dikolektorin, nggak dikoleksiin. Yang Tapi, mau temenan baik, yang kagak ya udah. Iya. Ya begitu-begitu aja, kita lempeng-lempeng aja. Paling milih-milih gitu sekiranya emang ada impactnya buat perkembangan kita, entah itu tentang masa depan, entah itu tentang hal apapun lah yang arahnya lebih positif, baru kita temenin, kita doyan seperti itu. Bukan maksud kita milih-milih temen, cuman kayak kita minta bantuan aja sama orang-orang di luar yang menurut kita bisa ngebawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Iya. Walaupun susah jadi baik. Benar. Ya karena gue sekarang mikirnya kayak simbiosis mutualisme aja sih. Kayak misalkan gue mau temenan sama orang tuh yang harus bisa saling menguntungkan. Gue menguntungkan buat dirinya, dirinya pun menguntungkan buat diri gue. Kayak kalau misalkan gue temenan sama orang yang nggak bisa menguntungkan apapun untuk gue, ya gue malas juga kayak nongkrong ke circle baru lagi, ke orang baru lagi, udah malas aja gitu. Cuma kadang gue juga suka mikir nih tentang mutualisme tadi tuh, kan saling menguntungkan ya. Ya gue sih kayaknya gue kagak pernah nguntungin orang dah. Orang temenan sama gue, kerjaannya gue celak, gue cengin mulu, tapi pada doyan, pada betah. Iya. Gue bilang, lu temenan sama gue doyan banget dicengin, lu udah nganggep gue temen apa rokok sampai candu? Beda dong, itu kayak narkoba aja candu. Ih ngeri kali narkoba. Tapi lu narkoba nggak? Kagak. Enggak ya, jangan lah ya. Jangan Pak. Soalnya mau diupload sih. Bahaya. Jadi ya, tadi udah kan ya kita perkenalan Fitra Wijaya, Iya. Rada Halutas. Belum lagi ini Pak, circle kita kan beda.
Sebenarnya kita nyatu tuh kalau di rumah baik aja. Kebetulan kita gede bareng. Iya benar. Tapi kalau begitu kita udah keluar, circle kita beda. Nah, serunya nih gimana kalau misalkan kayak di circle pertemanan lu itu kayak gimana kira-kira orang-orangnya, teman-teman lu sampai detik ini. Begitupun nanti gua kasih tahu gimana circle pertemanan gua. Kayak gitu kan macem-macem Pak. Sekarang orang-orang tuh makin kesini jenisnya banyak banget. Kalah Jepang juga jenisnya. Bener, Saking macem-macemnya. Bener. Circle pertemanan. Kalau untuk yang sekarang ini gue agak milih lagi circle pertemanan. Kayak iya nongkrong mah nongkrong, cuman kalau semisal di tongkrongan itu gue merasa nggak nyaman, gue merasa nggak nyambung, ya gue cabut. Tuh simpel, gue cabut. Gue sih kalau nggak nyaman ya paling pakai sabuk pengaman Pak. Biar aman. Biar aman. Iya, circle kebetulan gue baru lulus kuliah, ya kan. Mirip-mirip kita, cuma bedanya lu udah baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Gua hampir lulus kuliah. Iya. Oh, hampir tipis-tipis Pak. Berarti masih kuliah? Ya, dibilang masih enggak, dibilang enggak masih. Labil lah kuliah gua. Itu gimana ceritanya? Itu bisa dibilang tapi masih aktif sebagai mahasiswa di kampus? Masih aktif mah. Aktif terus. Gua kan nggak mau kalah sama kartu perdana. Oh iya, mulu ya. Coba kagak. Iya. Jadi gitu aja pertemanan di circle gue yang sekarang sih, gue nggak milih ketika gue nggak nyaman sama tongkrongan itu atau gue nggak nyaman sama circle itu, gue nggak lanjut gitu. Gue nggak, yang tadi gue bilang gue nyari temen yang apalagi laki gitu ya itu yang bisa menguntungkan buat gue juga bisa menguntungkan buat dia. Tapi lu paling sebel sama temen yang model bagaimana sih? Sama teman yang modelnya kalau misal udah lama nggak ketemu atau entah lagi nongkrong gitu, ngajak nongkrong bareng, ngopi atau ngobrol-ngobrol tapi dia malah main game. Mabar Mahasiswa baru? Bukan dong, itu maba. Itu maba. Main bareng gitu, entah kan sekarang mobile game tuh kan lagi ini banget ya, apalagi lagi kondisi pandemi gini, lagi sekarang nih pasti orang-orang pada sering main game. Cuman gue bukan orang yang main game banget kebetulan nih di handphone gue. Cuman gue juga nggak ngelarang orang-orang untuk main game juga, enggak. Cuman kan kalau lu ngajak nongkrong, lu ngajak ketemu, ngajak meet up gitu, ngajak quality time bareng-bareng ngobrol ya lu nggak usah main game gitu, lu main game di rumah aja. Itu juga salah satu problem gua Pak. Misalnya gua main keluar nih, lah kita kan kalau jenuh di rumah ya nyari suasana sama temen, pengen bagi-bagi cerita, pengen nongki, pengen apa gitu, tawa-tawa bareng. Pada main game mulu Pak, buset dah. Gua serasa kalau nongkrong gua mikir, ini rental apa tempat tongkrongan? Nah itu susah bedainnya. Jadi gua males kalau misalkan sama orang-orang yang kayak gitu tuh, sama jadi anjing lu datang ke sini cuma buat main game, lu mau ngapain? Iya. Lu mending cabut aja. Ya di sini kan kita bisa bertukar relasi, bertukar link, bertukar cerita, bertukar pikiran, ngobrolan entah apapun itu. Tapi pada malam main game. Bayangin Pak, yang paling ngeselin orang sampai pada niat main tuh ya, keluar nongkrong bawa power bank buat biar handphonenya nggak lowbat. Iya. Kata gua sih nih power bank lu tuh karena mau power balance biar seimbang pikiran lu. Itu zaman dulu banget ya sih anjing. Gelangin nih kan isunya biar bisa balance banget. Ya kalau misalnya gini Pak, apa namanya, kalau di gua tuh ada banget yang paling gua sebelin tuh orang nih, kalau nongkrong ngomongin orang. Iya lagi. Nongkrong dikit ngomongin si A nggak ada, ngomongin si B nggak ada, ngomongin si C, terus aja begitu. Kalau kita nggak ada, kita yang diomongin. Iya. Anjing emang. Niat gua baik tadinya, gua bilang ke teman gua yang dulu yang begitu, lu daripada banyak ngomongin orang, mending jadi komentator. Iya. Jelas 11 pemain lu omongin. Iya, komentator bola. Oh, iya, 11 main lu ngomongin semua. Undang aja sini, undang atau enggak kita undang aja Bro. Kita undang aja Pak orangnya sini. Siapa ya? Ada sih yang suka gibah. Aduh. Kalau atau enggak yang sering kita apa ya? Yang kita sebelin deh, ini orang gibah mulu. Ntar kita undang aja. Iya, boleh sih. Toyorin palanya. Anjing lu ngapain sih ngomongin orang mulu? Iya. Serpet dikit. Iya. Apa sih ngomongin orang mulu, lu ngomongin yang lain apa? Iya. Kayak hidup lu. Enggak, dia ngomongin orang, gua suka nanya.
Lu kan orang, kenapa nggak ngomongin diri lu sendiri aja Iya. gitu sampai bawa orang. Gue suka bingung kayak berasa paling bener aja orang-orang yang suka ngomongin orang lain. Yoi, parah banget tuh. Iya kan? Orang-orang, buset tuh gua. Suci maksimal kalau kata Suci Jason maksimal. Miras. Suci maksimal. Iya. Gue kagak paham lagi Kita deh. kagak paham Jason Ranti maksud gua. Oh, Jason lainnya, Ranti. boy. Jason Miras iya gue tahu. Iya. Jason nanti gue juga tahu. Gua kan wawasan musik gua tahu sendiri. Oh, anak musik banget ya? Cetek. Asli. Anak musik banget. Ya, terus kalau semisal lu lagi di tongkrongan, selain lu sama nggak suka sama orang yang suka ngomongin orang, yang tadi gua suka main game lagi di tempat tongkrongan, selain itu apa lagi? Yang suka minjem uang padahal belum bayar tuh sebelumnya tuh. Iya bener ya. Datang minjem, besoknya minjem lagi. Sampai lupa kata bayar kayaknya. Insomnia. Kalau kata kita lupa ingatan tuh. Itu amnesia. Oh. Insomnia mah nggak bisa tidur. Berarti salah Nggak bisa baca molor. gua. Itu kagak bisa molor. Salah baca gua. Insomnia. Mungkin dia bukan kagak bisa molor, kagak bisa mikir. Iya, kagak bisa mikir, nggak punya otak. Iya. Padahal kagak datang pas ngantrian pembagian otaknya. Iya. Iya. Datang minjem dikit-dikit datang minjem. Atau gua teh. Apalagi sama orang-orang yang kita udah lama nggak ketemu. Kenal sama orang itu kenal. Misalkan teman SD atau teman TK atau teman SMP udah lama banget nggak ketemu. Tiba-tiba ngontek minjem duit. Ih. Itu gue sebel banget sih, asli. Lu nggak pernah kontak gua, lu nggak pernah nanya kabar gua, lu nggak pernah ngobrol sama gua, lu nggak pernah ngajak main gua entah kemanapun itu, tapi tiba-tiba ketika lu datang lu malah minjem duit. Ih, parah. Sampah anjing. Asli sempak kalau ini kan udah sempak basah atau Iya, udah sempak basah lagi. Ih, gili. Gili Baunya banget. kayak apa ya? Lembab gitu. Jamur. enak tuh. Ih, Kasih air terus diperes ya. lu tahu nggak air peresan sempak tuh ngecelaknya tuh agak kental lah. Iya, abis keringat perjuangan si Adik. Ini perjuangan si Adi. Ih, geli. Tapi Pak, lu tahu itu yang justru membedakan cewek sama cowok tuh. Apanya? Dari apanya? Ih, Pak, kenapa cowok itu lebih logik, lebih pemikir? Kalau cewek? Bawel. Oh. Yang membedakan jelas Pak. Cowok palanya 2, cewek kan iya, bibirnya 2. iya. Wajar. Pala satu di sini, satu lagi di mana sih? Tahu tuh di mana tuh. Kadang suka pindah-pindah. Pindah lubang. Wah, Bang. Aduh, rusak anjing. Iya, kayak teman-teman kita. Iya. Kita sih ya rusak juga. Rusak juga. Cuman kita ada lagi yang orang rusak nih, tapi dia malah sombong. Ih, Maksudnya ngumbar gitu ke inian dia, ke Iya. kenakalan dia. itu Diumbar. Pak yang paling gue sebelin juga Pak. Dulu zaman kita kalau mau sombong prestasi yang diumbar. Iya. Sekarang mah kenakalan Pak. Iya. Ih, ngeri banget. Udah serasa Pablo Escobar. Iya, Pablo Bandel iya Escobar. kayak kagak. Mm-mm. Ih, Pablo Escobar mending. Bandel iya, kaya banget. iya, jelas kan? Iya, duit aja dibagi-bagi yang dibakar. Ngeri parah. Jadi gue males tuh. Di circle gue ada tuh yang kayak begitu tuh. Dia kayaknya sih ya, mungkin dia telat nakal kali. Jadi gue bisa, Telat nakal tuh yakin bukan telat ngangkat. beda lagi dong. Itu Jemuran. telat ngangkat. Oh, itu jemuran. Jemuran Pak. Jemuran ya. Gue kira telat ngangkat yang lain. Oh. Telat ngangkat telepon. Iya, Kan bisa telepon. aja panggilan interview, ngangkat telepon. Iya kan? kan? Beban kehidupan. Iya. Aduh. Coba dong. Coba apa nih? Coba-coba terus. Tadi obrolan kita yang mana? Telat apa? Telat apa? Yang sebelum telat ngangkat tadi itu. Gue jadi buyar anjing. Kalau kenapa buyar-buyar mulu sih? Itu yang katanya kalau teman kita tuh mungkin telat bandelnya. Oh iya, telat Kayak gitu. bandel. Jadi gue bisa ngeliat nih ya kalau semisal orang-orang yang dulunya nggak bandel, yang SD SMP-nya nggak bandel, yang anak rumahan banget, yang pulang sekolah langsung pulang, nggak ada nongkrong-nongkrongnya tuh pas zaman kuliah, pas udah lulus SMA-nya tuh baru nakal tuh. Nah justru biasanya orang-orang yang nakal dulunya sekarang ini udah agak mengurangi. Iya Pak. Bedanya tuh gini Pak sebenarnya. Kalau dulu zamannya kita bandel, terus ngerap, kan begitu. Kalau proses anak-anak bandel zaman dulu. Kalau yang bandel baru-baru ini
udah bandar lanjutannya. Bahaya juga. Iya, Narkoba dong itu mah. narkoboy. Jadi gitu gue ngelihatnya tuh yang dulunya nggak bandel nih. Lah anjing lu tahu lu dulu gimana jadi gitu. Tahu teh udah mah. Ingus kan belepotan kan. Iya. Turun banyak gitu ya. Ih kata gua. Anak warnet. Pendiam ya. Iya. Enggak susah bersosialisasi, gagap kalau ngomong ayan kadang kejang-kejang. Susah banget diajak ngobrolnya nggak masuk terus gua bilang. Untung obrolan doang nggak masuk, tapi sekolah mah masuk terus ya rajin, makanya bandelnya banyak. Iya makanya. Kayak dulu pulang sekolah tuh langsung main warnet, pulang sekolah langsung pulang sekolah langsung kemana. Terus gue sekarang ngeliatnya tuh mereka jadi, wih, apa main di klub, ya kan, minum-minum, izinkan. Justru lu harusnya bangga lah kalau teman-teman lu yang sekarang bandel main di klub prestasi pak, klub bola, klub futsal, klub basket. Maksud gue klub ini diskotik, Oh disko. tempat-tempat yang Nah pak, ngomongin diskotik nih, gua belum pernah ke diskotik tuh jujur nih. Soalnya gimana ya? Mungkin guanya bingung mau jogetnya gimana. Iya. Kan orang banyak kan dak hanya. Gua taunya gini pak joget Tapi- apa? Tapi sebenarnya lu pernah minum, peminum? Pernah minum, kalau nggak minum mati dong. Enggak Dehidrasi. minum alkohol pernah. Pernah. Minum alkohol dikit-dikit pernah lah. Nah, gue bingung tuh ada sebenarnya dua jenis orang yang berbeda nih. Ada orang yang datang ke klub diskotik itu emang untuk menikmati minumannya. Iya. Ada juga orang yang datang ke diskotik itu untuk menikmati musiknya. Iya. Jadi kayak dia udah mau having fun aja. Lu nggak ada minuman, mau ada minuman, dia tetap asik aja sama lagu-lagu yang diputar di situ. Lah kalau emang dia nikmatin lagu mah Jambu juga rame pak. Tahu nggak di Jambu 2 kan lu naik lantai 2 tuh pasti tahu dong. Itu ada apa? Ada konter HP sama lagu-lagu. Iya. Terus itu aja main rame banget pak. Kakak, HP-nya kakak. Ih. Ini. Belum lagi SPG cantik dengan keringat-keringat manjanya kan. Emang semuanya tahu Jambu 2? Ya nanti lu main ke Bogor, tahu lu Jambu 2. Plaza Jambu 2 tuh kita kebetulan orang Bogor. Hmm. Dan jadi Plaza Jambu 2 tuh dulu ngehits banget. Ih ngasih parah. Yang zamannya ini pak, jin-jinan itu pak. Lu inget gak? Ada manusia tertinggi Iya. entah di dunia entah di Bogor doang itu. Ada manusia kayak jenglot. Iya. Ada apa? Ada lagi? teman kayak jenglot juga ada. Iya. Ada. Ada. Ih, sekarang Jambu 2 handphone doang sih isinya. Iya handphone doang. Iya. Kenapa nggak counter 2 aja ya? Jangan Jambu mulu. Aduh, gua nggak paham lagi nih. Pahamin aja pak, kali-kali. Anggaplah gua pasangan lu. Ini kebetulan gua masih belajar tektokan ya. Iya. Jadi apa yang dilempar belum semuanya bisa gua sapu. Iya. Kasihan dia kebanyakan kelempar sama gua. Iya. 22 menit. Oh, 22 menit? Iya. Nggak berasa lagi. Terasa kata gua kurang Terusin. oplos lagi. Iya, tolong lagi dah. Iya, biar Apaan langsung. aja yang ada kita tuh bang. Ngerokok dulu, Bray. Biar nggak kaku. Terus ngomongin circle pertemanan lu lagi nih. Lu punya nggak yang namanya kameramen? Kameramen doyan Kameramen. banget ngerokok. Asem tuh. Iya, Ngerokok. sentuh kayak kelek. Oh, sama korek dah. Gua kira bisa lu gesek-gesek tangan. Ada nggak lu punya circle pertemanan yang dari dulu, yang dari kecil atau dari SD lah, tapi masih main bareng sampai sekarang? Main barengnya tuh yang rutin ya, yang sering gitu, yang sering nongkrong bareng. Ada nggak? Lu, sebenarnya kalau dibilang main bareng mungkin susah pak, karena kita tumbuh besar memang bareng di rumah, tapi berhubung kan dunia ini terlalu luas ya. Benar. Jadi gua main kemana, dia main kemana, dia ketemu nyamannya di mana. Ya walaupun sesekali di rumah ketemu lah, tapi kalau untuk intens hampir tiap hari ketemu enggak pak, soalnya emang beda aja kesibukan kita gitu. Terutama gua kali ya yang susah dicari karena gua ngelayap mulu hidupnya. Benar. Yoi. Lu anaknya ini banget ya, bocah jarang pulang banget Iya, ya. Bang Soib juga minder lihat gua mah. Soib juga Dia minder. cuma 3 bulan, Iya, lu Cuma tiap berbulan-bulan. tahun, tiap tahun nggak? Tahunan. Kemarin gua denger lu habis jalan tuh. Jalan apa nih? Ke Purbalingga ngapain? Biasa, itulah sama teman-teman kampus. Penat, Pak, penat. Kota Iya. kan tahu sendiri, Pak. Bilangnya mah penelitian ya. Iya, penelitian, profesor kali ya. Biar kayak anak kampus banget. iya kan? Kampus banget. Penelitian. Gue juga nggak ada lagi. Menurut gue nih, circle pertemanan itu ada masanya. Ketika gue pas SD,
circle pertemanan gue itu doang. Sekarang itu aja. Iya itu aja. SMP ya itu juga. Maksudnya beda lagi namanya SD. Jadi menurut gue ya lo ketika berteman itu ketika ada masanya. Ada masanya. Pada saat itu ya lo temenan sama orang-orang itu, terus mungkin ntar berapa tahun kemudian lo beda lagi sama orang-orang itu. Jadi kalau gue pribadi gue nggak ada lagi yang punya circle pertemanan yang terus menerus main bareng mulu, nongkrong bareng mulu gitu sampai tua mungkin sampai punya anak bareng. Istri bareng. Jangan dong, itu jauhin. Oh. Itu bahaya. Kirain saking sohibnya kental. Tukeran istri dong. Iya. Mau nyobain nih. Iya, itu pertama deh. Iya. Tapi Pak ya, nih lu ngerasa nggak sih bahwa sebenarnya perjalanan kita bertumbuh dewasa ini, mau itu entah dari SD, SMP, STM, gue STM sih, lu juga ya? Gue STM juga. Di situ kuliah. Akhirnya sebenarnya beberapa orang, 1 atau 2 orang ada yang terfilter silaturahminya tuh tetap terus sama kita. Jadi misalkan di SD lu 20 orang nih teman lu. Hanya yang bisa sampai sekarang komunikasi yang cukup sering 2 orang. Oh iya benar. Ada kan begitu. Jadi mulai benar terfilter sendiri, tersaring sendiri yang mana yang ngeklop sama kita, yang mana sefrekuensi sama kita itu mungkin masih sampai sekarang masih sering kontek-kontekan, masih sering nongkrong, masih sering udah ketemu atau segala macem. Terus circle pertemanan gue yang sekarang ini, yang kemarin gue baru lulus tuh ya kebetulan gue kuliah di yang skripsinya itu gue harus bikin karya. Wih, anaknya seni banget. Ya, gue kebetulan kuliah di Institut Kesenian Jakarta, IKJ, Cikini, Kampung 73. Jadi di IKJ itu di jurusan gue itu dibagi 2. Ada yang namanya penciptaan sama pencitraan. Bukan dong. Oh, itu mah orang-orang pencitraan. Ada yang namanya penciptaan sama pengkajian. Nah, pengkajian itu yang sering ke masjid lo ketahuan banget. Itu kajian, Oh. itu beda. Itu mah pasukannya Cak Non biasanya. Tapi budayawan the best tuh. Asli. Salut gua. Nah, gue biasanya tuh bukan gue biasanya. Gue tuh masuknya di yang penciptaan. Jadi gue lulus tuh harus bikin karya sebuah pementasan teater. Gue kebetulan jurusan teater di Oh, IKJ. bukan dalam bentuk benda atau apa Bukan. Itu biasanya ada juga yang anak seni rupa biasanya. Buat barang. Buat barang. Buat anak masuk nggak? Itu jurusan lain. Oh, jurusan lain. Beda itu buat anak mah. Gue waktu pas lulus skripsi itu, jadi itu temannya tuh berkelompok. Nah, gue tuh pas kuliah itu temannya sama kelompok-kelompok itu aja. Kayak gangster banget tuh kelompokan. Iya, kayak gitu dah. Jadi gue tuh pas sebelum kuliah gue mikirnya, wah kuliah nih teman gue banyak nih, ya kan? Teman gue dari daerah-daerah macam-macam kan biasa gitu kampus kan, banyak anak rantau kan, ya kan? Tapi yang temenan sih ya banyak, cuman yang nyambung sih ya nggak semua, nggak sebanyak itu ya. Paling sama teman-teman kelompok tugas akhir gue doang, nggak semuanya gue bisa nyambung, bisa ngeklop. Jadi gue tuh skripsinya itu persyaratannya harus bikin sebuah karya sama tulisan juga. Tulisan itu bukan skripsi tapi disebutnya sebagai pengantar karya. Jadi apa yang gue pentasin dalam karya itu gue tulis. Nah paling gue di circle pertemanan kampus ya sama teman-teman kelompok tugas akhir gue itu, sama paling gue pernah ikut organisasi. Kalau karyawan itu masuk karya nggak sih Pak? Beda dong. Karyawan itu pegawai. Oh pegawai. Itu Kan bukan depannya karya gitu. Kali aja yang serba karya gitu kan. Dan juga karya Nugraha. Pak, buat yang nonton lo kalau nggak tahu karya Nugraha sejenis suzuran lah, kalau lu udah yang nonton Crow Zero itu ada Bogor. Sekolah. Gila, STM keren banget. Sekolah barbar. Barbar. Tapi sampai sekarang masih barbar nggak sih? Kan lagi pandemi Pak. Iya, lagi libur dulu Pak. Gue juga udah jarang lagi yang sekarang denger orang tawuran ya. By the way, ketika lu tadi bahas masalah kampus, gue jadi teringat sama kampus gue juga nih Pak. Oh iya, lu masih kuliah sampai sekarang? Masih kuliah Pak, sebenarnya. Gimana sih emang lu kan tadi gue udah bilang, gue kuliah di IKJ jurusan gue ini yang kesenian. Kalau lu kuliah lu ngambil bidang apa? Kuliah gue sih rada-rada ngeri gitu Pak, ke dunia usaha gitu Pak, perekonomian. Ih sedang perekonomian. Sekarang perekonomian Indonesia lagi turun ya, gimana nih? Coba. Boro-boro mikir negara Pak, mikirin diri sendiri aja pusing. Ih bener. Gua ngambil jurusan pemasaran Pak.
Kebetulan gue baru banget ya, harusnya gue masuk angkatan 2015. Harusnya gue masuk di generasi 2019 Pak. Jauh juga. Sengaja gue D3 pengangguran dulu kan. D3 pengangguran Coy. Nah kebetulan gue ngambil jurusan pemasaran. Belajar gue pemasaran. Lu harus jago jualan dong ya? Iya dong. Jual-jual yang lain juga bisa lah. Iya. Pas masuk ya, ekspektasi gue kan pemasaran, bisa jual, bisa gini, begini. Tapi pas gue masuk pemasaran, gue belajar, nggak dapet ilmu pemasaran, yang ada gue makin penasaran. Karena? Bingung gue, kagak ngerti biasa ngomain obeng kan? Iya. STM lu ini otomotif ya? Otomotif, masuk ke pemasaran. Lanjut. Fitra Wijaya. Ada lu tas disokin. Ya jadi tadi kekat cuy, baterai kameranya habis. Sekarang udah ganti kamera. Tenang aja, cuma udah ganti kamera. Iya. Udah ganti baterai kamera. Sekaya apa kita? Begitu kan ganti kameranya. Iya, orang kaya banget tuh. Iya. Buat kalau boleh lanjut ya, yang tadi itu kita lagi bahas dunia kuliah bro, yang dimana gua akhirnya penasaran gara-gara masuk pemasaran. Tapi bro sebenarnya di situ pas setelah gua masuk, gua penasaran lagi Pak sama satu jurusan namanya akuntansi. Kenapa lu bisa penasaran sama akuntansi? Kayaknya mereka lebih rumit gitu, terlalu banyak hitungan. Akhirnya gue coba nanya, sering gue tanya ke teman-teman kampus gue, senior gue, gimana sih jurusan akuntansi? Mereka jelasin kan, beberapa materi dong 2-3 lah. Gue perhatiin, wah, kata gue niatnya mau masuk akuntansi, gue mendingan masuk akupuntur lah. Sehat dong itu. Angkat tangan, wah asli. Tapi akuntansi sama pemasaran itu satu fakultas apa beda? Dibilang satu fakultas enggak, cuma kan gedung gua tuh cuma ada 2. Jadi moving gitu aja Pak. Cuma beda gedung gini-gini tapi ketemu terus karena moving class. Kayak gitu. Jadi nggak gede-gede amat lah, tapi lumayan lah buat nampung banjir mah bisa. Posko banjir. Iya, posko banjir. Terus kalau pemasaran itu biasanya lu ada magang-magang kayak gitu nggak? Ada magang-magang lah. Gua kadang ngumpet sama dosen tuh, misalkan nih nanti kalau nggak salah tuh semester 4 apa 5 tuh. Gua kan dari 3 doang ya. Cuma 6 semester. Gua pengen ngajuin gini, Pak, kagak usah nyuruh gua magang lah. STM juga gua udah magang. Iya bener. Masih aja. Kan kita udah diajarin sama quotes-quotes indah juga. Buat apa membaca buku yang sama? Bener. Karena hasilnya nggak akan berubah. Tapi kan beda magang STM, lu kan otomotif. Iya. Sama magang lu kuliah kan pemasaran, tapi kan pasti beda. Tapi Pak, dari otomotif kan gue nggak perlu belajar lagi karena gue udah otodidak. Oh, beda, itu beda. Itu belajar sendiri namanya. Pak, masih masuk Pak. Nih kalau dipikir-pikir pemasaran kan tugasnya marketnya itu kita nentuin market pedagang mau jual apa, produk apa. Sementara di STM gue ngebuat apa, ngebenerin apa, jadi masuk Pak sebenarnya. Makanya gue sempet mau ngajuin kayak udah lah nggak usah magang-magang lah. Tapi boleh emang. Nggak tahu kan, belum coba juga. Barangkali aja gitu diizinin karena udah berpengalaman kan di dunia magang. Lu magang waktu itu berapa lama sih? Waktu itu kebetulan kita udah sempat nyinggung soal STM tadi. Kita tuh dulu pas masa putih abu, Putih abu tuh kita satu sekolah yang sama, ya kan? Di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Iya mantap. Bukan sekolah menengah kesurupan? Bukan dong, bukan. Sekolah Menengah Kejuruan yang dimana SMK ya beda lah sama SMA ya. Lebih banyak jurusan. Lo tuh kalau nggak salah dulu jurusannya komputer ya, IKJ ya? TKJ maksud gua. TKJ kuliah mulu, udah gede sih. Teknik komputer jaringan. Anaknya komputer banget. Warnetan mulu. Asli. Gua komputer jaringan, doi jaringan internasional. Bukan. Otomotif. Iya, otomotif. Nah, dulu tuh ada yang namanya guru-guru lab. Guru-guru lab. Gua punya nih waktu itu guru lab namanya lupa apa inget. Ada sih. Gua tuh biasanya nih anak-anak gua ataupun mungkin anak-anak lu suka yang namanya punya sebutan-sebutan nama buat guru. Iya, pasti. Ada tuh. Guru lab gua disebutnya Gama Bunta. Ih, mantap. Kayak gimana tuh? Gama Bunta. Jadi Gama Bunta tuh karakter di film Naruto, di Naruto kan? Iya, Naruto. Jadi guru lab kodok tuh dong. Iya, guru lab gua emang kayak kodok. Asli. Jadi nggak ada lehernya, udah gemuk banget. Bener, itu mah asli. Dia tuh doyannya ngerazia rambut.
Gila. Kalau ini segini ini udah dibilang gondrong segini. Pokoknya bisa ditarik gondrong, bisa ditarik. sebel banget tuh sama raja-raja rambut gue tuh. Iya. Nggak ngaruh panjang pendek, kagak bikin lu pintar, kagak bikin lu bodoh. Iya, sebenarnya gue ini sih agak heran juga sama kurikulum yang ada di Indonesia. Sebenarnya cowok-cowok harus rambut rapih, nggak boleh gondrong tuh kenapa gitu? Iya. Sempet maksud juga gini, gue punya saran gitu buat guru-guru di zaman sekarang ya. Mereka kan udah lebih berpengalaman, tahu dong bahwa seorang anak didik itu masalah pintar, kepintaran atau kebodohannya itu ditentukan dengan tingkat rasa kemauan dia belajar atau enggak kan. Bener. Bukan nama rambut. Iya. Kalau mau motongin rambut dibawa barbershop aja di sekolah. Ngapain ya? Heeh. Jadi gue tuh sebel tuh sama anak-anak gue, sama anak jurusan gue, sama guru itu. Karena dia hobinya ngeraja rambut. Ih, itu mah hampir tiap hari raja rambut, sampai rambut gue tuh. Jadi gue sebenarnya nggak suka yang namanya rambut botak. Gue sekali seumur hidup rambut botak itu pas ketika gue masuk SMK. Nah itu guru itu tuh yang selalu ngajar rambut sama anak-anak gue. Kalau lu punya nggak misalkan guru jurusan lu atau guru lab lu yang lu boleh banget nih yang mana? Ada pak. Bukan rambut doang dirajia. Celana. Nah itu benar celana. Tahu banget kan celana. Aduh dari zaman wah modelan celana macam-macam nih. Lu anaknya skinny gitu ya, anaknya skinny. Kagak, gue kebetulan kalau kata anak STM tuh gue nggak kelihatan STM banget. Soalnya celana gue gober. Oh gober. Gue anaknya gober. Di saat orang-orang bagi balon kayak Aladin kan lo. Bener. Bawah kecil, Iya. atas gede kan. Kadang bela-belain ngambil Itu plastik. STM banget tuh. Iya, pakai plastik kan. Plastik. Jejol-jejelin gitu. Buset dah. Itu sebenarnya ngeribetin tau. Kita mau pakai celana ya kan bisa. Kiblatnya yang dia Pak Iya, susah. iya kan. Misalnya kan lagi buka celana, dia kan di sekolah. Mau berak ribet Mau ya. berak ribet. Apalagi udah pakai celana pagi. Pegi. Sepatu high tail tinggi Nah, kan itu banyak dia. talinya kan. Iya. Ih, udah paling ribet tuh nah. Gue bingung tuh. Kebetulan gue sih nggak ngerasain di raja celana ya. Gue ngeliat teman-teman gue aja kasihan gitu. Ketik masuk udah telat, suruh lari, gunting celana, gue bilang teh. Nggak pakai celana dong. Iya. Semua saking seringnya tuh guru guntingin sampai kagak pakai celana. Buset. Gua kadang mikir kayak aduh, ini orang tuanya kan yang beli ya. Terus kan yang bikin kecilin kan tukang jahit bukan dianya Iya, kan. bener. Kenapa nggak cukur tukang jahitnya aja tuh guntingin tuh tukang jahitnya. Yang lain celana. Tapi ada guru kan. itu guru yang suka motong-motong celana itu ada ini nggak? Ada sebutannya nggak? Kan kayak gue tadi gak mau bunta. Lu ada nggak? Gua tuh Ah, gitu. gue tuh sebenarnya orangnya anak-anak gue tuh kadang nyebutin tuh terlalu frontal jadi namanya biasanya. Oh, Nah, nama. kebetulan gue juga udah lupa gitu dia almarhum apa enggak tapi terakhir gue masih setahu gue masih hidup lah ibaratnya. Semoga sehat lalu bapaknya. Amin. Rezekinya dilancarin. Amin. Galak banget pak. Galaknya kenapa? Galak banget. Udah kayak orang PMS. Buset, nggak bisa salah sedikit sensitif banget. Kemudian. Sensitif banget kayak pantat bayi. Idi. Gua zaman dulu pasti tahu dong yang namanya upacara harus bener-bener Benar. ketat lah pokoknya. Udah tahu anak STM mana doyan upacara kan dulu. Terus kalau misalkan kita ketangkep nih, suruh muterin lapangan tau nggak? Iya. Gua bilang, kadang gua mikirin gini aja, kenapa daripada muterin lapangan dulu kan capek, jelas fisik. Udah mau kita ngerokok baik kan, anak STM mau napas bako disebutnya. Iya. Ih, mendingan gua bawa air ranking aja, suruh muterin tong setan, biar ada duitnya. Itu biasanya di pasar malam beda. Iya, kan seenggaknya ada penghasilan pak. Iya benar. Daripada cuma muter bikin capek kan. Iya. Heeh. Terus habis gitu tuh sepanjang itu tuh ini pak, lu pasti tahu pak, lu ngerasain lu setahun di bawah gua, lu ngerasain di bawah gua waktu itu. Assalamualaikum. Wih, masuk dulu aja iklan tipis-tipis. Ini kita kedatangan narasumber Heeh. dari kepala organisasi pecinta alam. Heeh. Nah, silakan. Jadi sekarang tema kita, kameramen kita ngomong nih, cerutu rakap. Suruh bakar nih. Ini cerutu beneran. Iya, kagak tahu. Sigarilus kali. Bukan, Pak. Ini asli, Pak. Nggak kagak bohong. Gua dapet ini. Lu bakar dulu lah biar kerasa banget. Tapi cerutu kecil banget kayak sigarilus. Ini kayu manis dipadetin. Emang iya. Iya, rasain dulu wae. Iya, Ini rasanya apa? yang pernah ada. Loncat-loncat baik. Ini kita syuting nggak sih? Iya. Gimana sih? Ada iklan mulu. Kagak ada mereknya juga. Terus tadi sampai mana? Julukan-julukan. Kan kita kan satu STM nih, satu SMK. Lo pasti pernah dengar yang namanya julukan guru Mario Bros.
Tahu kan lu Mario Nggak Bros? tahu tuh guru. Gue nih sama anak-anak gua kalau si guru Mario Bros itu lewat atau misalkan lagi papasan, gua lihat guru Mario Bros tuh ini bukan sih otomotif bukan sih? Apa? Tahu nggak lu? Kagak deh kayaknya. Iya di jurusan gua juga bukan nih, gua nggak tahu. Mesin kayaknya. Iya, gua juga nggak tahu dia. Kan yang killer mah mesin, Pak. Mm-mm. Nah biasanya tuh kalau si guru Mario Bros lewat atau lagi papasan tuh, anak-anak gua suka bilang tenetet gitu. Tapi jangan lupa Pak, yang paling cool itu guru si Vespa helm. Siapa? Ih gila. Vespa ya? Iya yang pakai Vespa, guru di kita yang pakai Vespa siapa? Vespa tua. Ih, bahasa lupa, helm cakil. Tek rangkap. Oh, Pamora. Iya. Oh, itu bener. Pamora itu guru Batak doi ya. Yoi Batak. Jadi kalau semisal lu nggak ngerjain tugas atau lu bolos mata pelajaran dia, lu tuh suruh ngerjain tugas ngerangkap itu misalkan ngerjain tugas tuh tugasnya A nih. Lu suruh bikin A itu jadi beberapa kali. Tapi apa nih? Gua pernah juga nih Pak waktu itu ada guru bahasa Indonesia Pak. Guru bahasa Indonesia. Bu Nurlinda atau kan? Aduh, gua nggak diajar. Gua nggak diajar. Oh enggak. Kelasan gua telat pelajaran dia. Guling-guling Pak di taman. Itu Gelinding-gelindingan muter. oh, bolak-balik. di hukumnya begitu. Iya, ngeri banget tuh Pak. Ya, Seragam kotor dong. yang buka baju Pak, jadi cuma pakai kutang doang, habis itu gatal-gatal punggung. Banyak apa putri malu. Iya, iya. Makanya gua kalau ini gua kebetulan nih lagi ngomong terima lu tuh, gua kalau nyamperin gua suka lihat, gua deketin, terus dia tiba-tiba berubah, gua tanya insecure lu. Jangankan orang, tumbuhan juga bisa insecure. Iya, buset dah. Terus ada lagi dulu di apa di sekolah SMK itu ada yang namanya julukan lu juga pasti tahu Budono. Ih, Idi Budono. warkop dong. Iya. Kenapa lu tahu nggak dijulukin Budono? Oh, gua kagak tahu tuh. Ini katanya sih ya. Ini gua belajar dari apa? Bukan mitos, apa sih namanya? Apa? Citos. Bukan. Apa? Kata orang-orang alumni dulu. Jadi Budono itu kenapa disebut Budono? Rupanya tuh mirip Dono, mukanya tuh mirip Dono. Tapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Mirip banget sama Budono. Jadi ya ngecek Dia tuh ngajar apa sih? kalau nggak salah kimia deh. Tapi gua nggak diajar juga sih. Kimia apa fisika gitu. Gua nggak diajar juga sih. Malah satu lagi guru yang syahdu, setiap lu ini bolos atau melanggar, lu suruh perbaikan motorin lapangan. Lu kasih tahu dong. Ya kan? Sekarang jadi wali kota. Hah? Iya Pak. Wali Pak kota? Ganjar. Iya, bukan itu Ganjar. Ganjar siapa wali kota? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo beda. Ini Ganjar siapa namanya? Wah, Ganjar Galaka. Iya, jadi dia guru olahraga yang paling galak. Sebenarnya nggak galak, cuman Nggak galak. bacotnya kencang doang. Volumenya, volume. Ini kameramen kita bolak-balik mulu nih. Udah kayak sekali. Iya. Jadi Pak Ganjar itu adalah guru yang vokalnya paling kencang kalau ngomong itu. Nadanya tinggi terus. Yoi. Apalagi kalau ibu upacara, itu bocah-bocah yang nggak pakai topi, bocah-bocah yang bajunya keluar. Itu selalu diomelin. Timnya keluar ya. Apanya? Telenjuknya. Oh, telenjuknya. Kadang upacara kan orang suka jahil gini-gini ya. Ngapain dia? Iya, oke lah rakaat kedua sama rakaat terakhir ya. Iya, ini mah tahiyat ya. Eh. Ngapain kata gua? Nah, tapi Pak ngomongin Pak Ganjar itu ya, saking vokalnya dia, Pak, bukan cuma di sekolah kedengeran kalau dia ngomong, Tapi di perumahan kita suka pada ngomongin, iya bener. saking kedengerannya. Namanya Pak Ganjar buset. Bahasanya Sanskerta, syahdu, Iya. lembut kali. Idih, itu mah semua binatang keluar dari mulut dia. Kadang gua ngeliat dia nih, serasa-ragunan nih. Iya, binatang Binatang semua. mulu dia. Tapi lu pasti di sekolah selain di SMK nih, lu pernah nggak dapetin guru yang cabul? Misalkan doyan sama cewek. Banyak Pak cabul, calon bully. Bukan, cabul ini yang agak-agak mesum gitu. Lu Siapa? Gue nggak? pernah denger tapi gue lupa-lupa gitu Pak, lupa-lupa inget lah. Kayaknya pernah di STM atau di mana? Di STM ada cuy guru yang Kayak gue cabul pernah gitu. denger tapi gue lupa deh. Yang kalau ke cewek baik ya? Kalau ke cewek baik, kalau ke Siapa cowok tuh, Pak? Idih ya Allah ya Robbi. Guru apa tuh Pak? Kalau nggak salah guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sering disebut Iwakap.
Iwaki. Mirip Iwaki, tahu enggak? Guru bahasa Inggris Iwake. Iwaki. Gue diajarnya sama Miss Universe sih, Pak. Oh, Miss Rani. Waduh itu syahdu Syahdu banget. Udah kayak Ola Ramlan. Ih, Ngomong bener. udah parah. Ih. Mas Rani masih ngajar nggak ya? Kagak tahu nih, Pak, di angkatan sekarang mah. Rugi Tapi banget. lu manggilnya Miss Rani apa Bu Rani? sayang. Oh, iya bener. Habisnya gue bukan serasa diajar, serasa dipacar. Idih, diayomi gitu ya? Diayomi gitu. Bener lagi. Gue jahil pernah pas pelajaran dia. Temen gue ada, Pak, gagah, ganteng. Ya tapi rada error lah. Belum kagak ngerti bahasa Inggris. Nanya ke gua, yang udah tahu kagak ngerti apa-apa. Si ngerti itu bahasa Inggris. Iya sih. Nanya. Gua ingat dia nanya itu 6 tambah 6 sama dengan 12. Kok Pakai bahasa matematika? Inggris. Iya, disuruh bahasa Inggrisin di tes. Oh. Lu tahu gua ngomong apa ke dia? Ikutin gua aja. Sik, sami sareng sik. Sama dengan lu. Disebut, Pak. Emang Asli, dia bukan orang Sunda? Kok dia nurut aja? Gue susah jelasin ya, Pak. Dia tuh gak bisa baca, Pak. Heeh. Kagak bisa baca kagak lancar. Udah SMK nggak Udah bisa baca. SMK, Pak, asli pelang badan Pak gagah, Pak, kayak preman, jangkung tinggi, rantean, udah kayak anjing. Tapi kalau baca, makanya gue bingung, dia bisa pacaran, Pak. Gua curiga, Pak, dia tiap chat-chatan kagak diketik, Pak. Di VS, voice note. Guys, foto dulu guys. Buat bikin logo. Yang sekutnya Coba di ini tuh 2 tongs. Nah, jadi kameramen kita tuh suka gitu. Suka muncul, muncul di tengah-tengah kayak tukang Jadi parkir. jadi Kayak tukang parkir dia. nggak bakal ada cut edit ngalir aja biar aja. biar kayak Ciliwung. Iya bener. Lu suka enggak juga nggak apa-apa. Nonton aja, nikmatin aja. Kita juga bukan yang pengen subscribe mania banget, ya kan? Bukan viewer mania banget. Iya, kita mah biasa aja. Kebetulan kita lagi jenuh, kangen sama suasana dulu, pengen flashback, pengen sharing, pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen kenalan juga sama kalian-kalian. Orangnya juga emang suka ngobrol. Iya. Apa salahnya kita ngobrol-ngobrol? Ya, entah apalah yang diobrolin. Iya. Iya kan? Heeh. Nah, tapi ngobrolin masa sekolah nih. Kebetulan kita berdua juga pernah namanya satu SD. Ih, Ya kan? sekolah dandan. Sekolah dasar dong. Sekolah dasar. Sekolah dandan lu agak belok. Sekolah dasar. Kita sekolah SD bareng, tadi SMK bareng. Nah, di SD juga kita pernah bareng nih. Cuman kita beda angkatannya. Iya. Doi di atas gue setahun. Gua emang kebetulan suka di atas. Oh, lu suka di atas? Apanya? Ya, berdirinya. Oh. Kan kalau di bawah pendek gitu. Jadi gua di atas aja pengen paling kelihatan lah. Agak males gitu kalau di bawah ya. Iya, Kayak agak lu males. kalau ngomong sama orang harus nenggak. Iya, harus nenggak kalau gitu lah. Gue juga suka di atas lagi. Gua kalau ngobrol sama orang tinggi serasa lagi lomba makan kerupuk, nenggak mulu. Iya, makanya. Jadi dia tuh di atas tahun di gua, di atas gua setahun. Nah, di SD. Balik lagi kita ngomongin guru-guru nih. Ada nggak lu guru yang tadi kan kita ngomongin guru yang apa ya, yang punya sebutan jelek gitu. Ya, kalau di Sebutan SD jelek, sih kan belum ada sih pas sebutan-sebutan. Jadi masih murni. Iya, bukan sebutan jelek sih, maksudnya apa ya? Ciri khas Iya. aja, ciri khas buat panggilan kasih sayang Iya, kita. benar. Nah, kalau di SD ini ada nggak guru yang lu suka banget? Yang wah, ini asik nih guru nih, CS gua nih. Jadi sebenarnya Pak, gua tuh sebelumnya tuh gua tuh emang anaknya tuh nggak mau diam. Bandel banget lah, nggak mau diam. Jahil anaknya tuh nggak bisa diam. Tapi gua tuh kebetulan ya adalah adatnya mah sopan gitu. Iya. Emang bandelnya Pak, gua tuh naujubillah emang nggak bisa lihat orang diam. Bandelnya tuh gimana sih bandelnya tuh? Jahil aja Pak, kagak bisa. Oh, gua liat- bandelnya tuh lebih ke jahil. Iya, kagak bisa gue liat orang anteng gitu. Orang serius tuh kayak gue nggak bisa ini. Harus gue ganggu gitu. Kadang setan ngeganggu gue, udah temenan. Follow-followan nggak? Kayak gitu. Nah, ada Pak. Kalau misalnya masalah suka, ini suka hal apa nih Pak? Hal physically atau hal sifat? Pertama, fisik dulu deh. Kalau fisik udah Udah jelas. pasti guru perempuan dong. Iya Pak, kan gue yang lencong. Kan guru perempuan, fisik guru perempuan yang lu doyan banget. Gue inget banget guru kelas 4 SD dulu tuh, kelas 4 sempat. Iya. Namanya Bu Rahma. Oh, tahu Ibu Rahma. Wah, itu mama muda Ih. pada zamannya itu. Syahdu gitu kan, kalem-kalem Iya. santuy. Ih,
nggak banyak omong tapi banyak terpikat kan orang-orang. Iya. Sampai guru kita kan juga ada yang gosipnya terpikat sama Bu Rahma dulu. Oh iya bener. Iya. Tapi Iya, almarhum dan kan. almarhum. Nah dulu tuh sebelum Burama pakai kerudung tuh rambut dia agak bondol gitu ya. Kayak Yuni Sara. Kayak Yuni Sara. Ngeri benar. banget. Itu mah. Aduh. Itu tuh fisik Pasti Burama itu tuh. udah juara lah Pak di SD kita. Nah kalau ininya karakternya atau sifatnya deh yang lu wah asik banget nih, ngobrolnya asik sama siswa-siswa tuh asik. Gua itu paling dekat dulu. Wah, yang paling santuy kalem guru agama Pak. Yang paling muda. Oh yang kayak Pasya Ungu. Pak siapa sih guru Nabawi? Apa siapa sih? Yang kayak Pasya Ungu. Iya, kan? siapa sih namanya Nah, guru kan. Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Ahmad Badawi. adik kelas kita nyelek. Itu tadi kebetulan ketua organisasi pecinta alam kita SD juga sama Iya. kita teman di bawah gue setahun, di bawah dia 2 Dia tahun. harusnya seangkatan sama kita. Cuma 2 tahun diimunisasi. Oh, Jadi telat sekolahnya. kelamaan imunisasi. Doyan. Iya, tahu Pak Ahmad Badawi. Iya. Kenapa Itu- emang lu suka sama karakter Doi? Dia udah paling muda, paling ngerti mungkin ya karena Doi jiwanya juga muda banget. Iya. Di sisi lain Doi, kayak Pasya Ungu lah lu tau lah. Gila. Cool kalem, kagak pernah marah Pak. Santai baik. Kalau mungkin karena dia guru agama ya, ngerti Iya, agama. mungkin kali ya guru. Jadi ngadepin anak kecil tuh tetap pakai yang kalem, baik, sopan. Karena anak kecil tuh nggak bisa dikerasin. Benar. Iya. Udah gitu dia anak muda banget lagi. Anak muda Pakai banget. motornya tuh motor kayak itu motor Harley bukan ya? Dia Iya, ke sekolah Pak. tuh motor Harley tau. Bukan Pak, hampir Davidson. Hampir Davidson. Hampir Davidson dia bener. Dia mirip-mirip motor gede gitu Iya. dah. Wah, itu gue juga suka sih sama dia. Mungkin kalau misalkan dia lahirnya di zaman sekarang, Mm. dia udah ditawarin syuting tuh Pak di film Anak Jalanan. Oh iya benar. Pakai jaket kan, jaket Iya. kulitnya. Tahu kulit apa? Kulit sunat kali ya? Bukan. Kulit sunatnya banyak banget. Di bawah dia. Iya. Ya pokoknya paling gagah banget lah, sering jadi bahan omongan ibu-ibu. Ih, bener. Ibu-ibu kalau ngambil rapot heboh kalau Iya. dia. Ibu-ibu. Banget. Kalau nih, kalau ibu-ibu nemuin dia buat ngambil rapot, auranya tuh bukan ngambil rapot Pak, serasa Tapi- ngambil arisan. Oh iya benar. Semangat banget Iya, euforia-nya. antusias. Antusias banget. Gerbang belum dibuka dia udah di dalam. Saking semangatnya Pak. Lewat mana? Aku sampai bingung Pak. Ibu-ibu udah di dalam. Iya. Pagar Padahal gerbang belum dibuka. Iya. Gua sampai bingung saking antusiasnya Pak. Buset dah. Iya sih bener, Pak Ahmad juga itu karakternya bagus juga. Maksudnya asik gitu sama Asik anak. banget sama anak-anak. Kalau gue nih, kalau gue Kalau lu sendiri siapa yang emang menurut tuh kayak wah enak banget nih dilihat? fisik dulu berarti Iya, ya, kalau pasti perempuan fisik. udah pasti. Kalau gue dulu tuh demen sama Bumi ya, guru komputer. Khalifa. Bukan Mia Khalifa, itu biasanya yang di XNXX. Tapi kan untuk umuran kita didemenin. Iya, pasti. Bumi ya. Iya, Bumi ya namanya. Guru komputer. Wah, dulu tuh itu kebetulan guru baru tuh. Jadi pas gua kelas berapa ya? Dan kebetulan mata pelajaran si komputer itu baru dibuka pas gua kelas 4 SD kalau nggak salah ya, apa kelas 5 gitu. Jadi guru itu baru ada tuh, guru baru gitu. Nah, itu namanya guru baru, cakep ya kan. Walaupun kita masih SD nih kan, engas-engas kita udah ada nih, ya kan. Buset. Iya kan? Lu penuaan dini kali. Sudah pubertas sejak dini gitu. Iya kan, wah berhayal kita kan udah ada nih sebagai anak SD pada zaman itu ya. Walaupun kita nggak berani ngapa-ngapain gitu. Cuman itu menurut gua guru yang paling syahdu, aduhai. Dulu belum pakai kerudung apalagi, waduh itu mah. Pakai peci. Enggak dong, itu laki. Oh, pakai Itu laki. Wah itu mah Bu Mia tuh, the best pokoknya. Gua tuh tahu sih, tapi gua nggak diajar aja. Karena kalau nggak salah gua udah kelas 6 itu. Dia nggak ngajar kelas 6 lagi. Kelas 6 udah nggak ada pelajaran komputer ya? Di kelas 6 dulu kita udah ada PT-PT gitu nggak sih? Oh pelajaran Pelajaran tambahan. tambahan sih. Iya bener. Pelajaran tambahan. Aneh dulu zaman SD tuh kalau misalkan ada PT gitu, PT lagi kita asal mager gitu. Tapi udah gede doyan banget PT-PT. Iya mau ngelamar ke gawe ya. Orang PT-PT terus kalau Iya. lagi nongkrong kan PT-PT mulu. Oh patungan maksudnya? Patungan. Gua kira PT perusahaan nyari gawe. Sorry cuy, kagak nyambung lagi. Itu guru fisik yang paling gue suka tuh Bumi ya, guru komputer. Nah, kalau misalkan guru yang lu suka cowok ya ini yang karakter kayak sohib banget nih, kayak enak banget nih ngertiin anak muda banget. Wali kelas gua.
Pak Dedi almarhum. Ih, wali kelas gua juga tuh. Waktu Oh iya? kelas 6, Cok. Oh iya benar, wali kelas. Kelas yang fasilitasnya paling top. Bersih. Lu mas zaman lu kelas 6 naik masih di atas di ujung nggak kelasnya? Yang ada catur lah, Benar, karambol lah, benar. pingpong, futsal, basket. Kebanyakan. Oh, Nggak kemuat itu. Itu sekolahan apa gor? Kebanyakan. saking banyak ya, Pak. Pak Dedi itu almarhum. Semoga tenang di alam sana ya. Ya, amal ibadahnya diterima. God bless. Wah, ngomong-ngomong nih, Pak. Enak banget nih bahannya ya. Cile. Gila. Lu mau promosi baju ya? Enggak. Lu pakai baju apaan sih, Mang? Tahu nih anak motor banget gua dapet baju nih. Bikers Classic School. Yo, kalau nggak salah gua tuh dapet dari 51 Style, Pak. 51 Style. Oh, 50 ya, bukan 50 ya. Bukan dong, 50. Gua ingatnya zaman dulu 5 minutes Pak nyebutnya. dong. Bukan 5 minutes. Ketahuan banget orang dulu ya. Iya. 5 minutes anjing. Masih mending lah gua disebut orang dulu. Tapi Gila desainnya coba lihat. Ih, ngeri banget. kebetulan gua pakai ini yang sama ya. Iya, beda Pak, tapi desain belakangnya tuh 51 style ngeri tuh. apa coba. Anjing. Gila. Itu enak motor-motor banget. custom gitu ya? Yang lu coba boleh lihat. Aduh. Aduh, sampai Cerutu mental gua nih. itu. Cerutunya. Ih, ngeri parah sablonannya ini, Pak. Ih, nonjol, Pak. Kayak Kayak apa? lambang OSIS. Oh, nama OSIS yang mana? Yang itu. Oh. Yang kelihatan rata tapi kalau dipegang bulat. Nah, jadi ini kita pakai brand yang sama, brand lokal. Brand lokal dan kebetulan nyaman, sablonannya juga kuat ya, pas, enak, dingin. Dan harganya juga terjangkau, Pak. Bener. Pokoknya lu yang suka naik motor, anak-anak motor, ini Iya. temanya sih motor custom gitu. Tuh. Ya bisa dipakai siapa aja sih sebenarnya mah. Cuma desainnya lebih ke motoran. Iya. Tapi lu di sini juga lu bisa request buat desain-desain tertentu. Lu bisa pesen langsung. Ada Instagramnya langsung di 51 Style. Iya. Ya di situ lu bisa cek di sana. Bisa kunjungin IG-nya langsung. Unisex juga ini ya, bisa dipakai cewek cowok ya. Ih gila unisex. Iya kan? Free sex kan? Jangan Oh, dong. jangan. Jangan. Pakai kondom boleh. Ih tipis lah. Jangan dong. Jadi ini nih baju kultur klasik by 51 Style. Enak pokoknya dipakai kemana aja buat lu yang anak muda terutama yang suka motor apalagi. Lu harus cobain ibaratnya pesan baju-baju dari 51 Style, gua jamin lu bakal ngerasa lebih pede, ngerasa lebih keren. Asli. Lu ngerasa yang punya dunia aja. Bener. Sarak motor banget ya. Pokoknya begitu lu pakai kaos ini, lu jalan, burung-burung minggir semua. Kenapa cuma burung yang minggir? Iya Pak, gayanya selangit. Sampai Burung nggak kalah ya. kalah, Pak. Asli. Jadi mungkin segitu aja di akhir video ya. Kita ngenalin baju nih, produk lokal. Support brand lokal, Ya, cuy. karena kita anaknya lokal banget ya. Kita lokal banget. Kita Pribumi lokal banget ya. Iya, pribumi banget kita anaknya. Jadi kita support terus brand lokal Indonesia. Ini sakit. Yoi bro. Dari Siapa tahu ada brand lain ya. Yoi, siapa tahu ada brand lain gitu. Nggak apa-apa deh, brand lokal juga. Apa aja kita Apaan mau aja gitu mah kita Bay. tampung. Kita mah hitungan ya bantu-bantu aja. Kita juga butuh dibantu. Iya, cewek lokal juga kita tampung. Ih, paling nikmat cewek lokal. Ya udah gitu aja sih. Ya paling segitu aja, Bro. Ya nanti sampai bertemu di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang tentunya pasti beda lagi dan Amat sangat ngelantur pastinya. Iya, sangat ngelantur. Ini sebenarnya obrolan-obrolan buat nemenin lu yang nggak bisa tidur mungkin. Nemenin lu yang gak punya temen. Nggak punya temen, tapi lu butuh temen ngobrol ya. Ya kayak gini lah. Nontonin kita Ya aja. tonton aja. Pasti lu dengerin obrolan kita bisa bikin lu nyenyak lah. Mm-mm. Sampai lupa bangun. Apanya? Apanya nih? Ngobrol hubungan apanya? Orangnya lupa bangun. Maksudnya Saking lupa bangun. fokusnya gitu kan. Saking fokusnya. Kan biasanya orang menonton YouTube begini kan. Set ketiduran kan? Sampai ketiduran. Asal jangan ditidurin. Iya, jangan dong. Iya. Nanti jadi. Iya. Jadi apa tuh? Jadi apa ya? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi gitu aja. Udah kita nggak usah pakai inilah ya, nggak usah subscribe lah. Enggak. Perlu nggak sih? Perlu nggak sih? Ya pakai subrek lah. Nggak usah lah Udah, ya. yang mau nonton, mau subscribe, syukur lah. Salam penutup. Biasa pamit-pamit ceria. Ini. Fitra Wijaya balik kanan. Radan Lutas balik mana nih? Balik mana kita Balik ini? bareng sama Fitra Wijaya tentunya. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe, Like, komen, share.
Kita tuh beruntung bro, diajar sama Pak Mora. Beruntung kenapa? Lihat sekarang pemimpin kita kagak pernah ngerasain rangkap, inisiatif rangkap jabatan. Waduh, bener. Jabatan orang diembat Yo, juga. iya. Idih. Doyan banget ngembat-ngembat.